Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue nastar. Kue kering yang satu ini wajib ada di hari raya, ternyata bikinnya super gampang banget. Hasilnya bagus, kinclong, rasanya dijamin super enak, lumer dijamin ya. Kalau teman-teman coba resepnya pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue nastar ini cocok buat ide jualan di bulan puasa ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Langkah pertama kita bikin selai kurmanya dulu. Di sini saya udah siapkan 250 gram kurma yang udah dibuang bijinya, jadi ini berat bersih ya. Selanjutnya kita siapkan loyang, masukkan kurma. Kemudian langsung aja kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Untuk apinya kita gunakan api sedang, kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, kurmanya ini udah lembut atau udah empuk. Selanjutnya kita angkat ya. Sekarang kita siapkan wadah, pindahkan kurma yang kita kukus tadi. Kemudian langsung aja kurmanya ini kita haluskan dengan cara ditekan-tekan. Di sini saya gunakan sendok garpu. Ini kita nekannya sebentar aja ya teman-teman, karena kurmanya ini udah lembut atau udah empuk. Nah, kelihatan hasilnya seperti ini ya. Kalau udah kita haluskan, hasilnya cantik banget. Langsung aja kita masukkan 1 sendok makan. Margarin ini opsional, kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian kita aduk-aduk hingga margarinnya tercampur rata. Di tahap ini teman-teman, saat kita masukkan margarinnya, kondisi kurmanya itu masih hangat ya, jadi biar margarinnya itu benar-benar tercampur rata dan mudah larut. Oke, untuk selai kurmanya udah jadi. Selanjutnya langsung aja kita bulat-bulatkan. Di sini saya siapkan sendok takar yang ukuran 1 mili. Kita ambil selai kurmanya. Langsung aja kita pulung hingga selainya ini bulat ya. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil selainya pasti bisa ya. Nah, kelihatan hasilnya mulus, bulat seperti ini. Lanjut kita ambil lagi selai kurmanya, kemudian kita bulatkan ya. Nah, menurutku teman-teman, selai kurma yang ini rasanya enak banget. Ada rasa asin gurihnya dan recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Nah, ini setelah kita bulatkan, hasilnya seperti ini. Oke, untuk selai kurmanya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 1 bungkus atau 200 gram margarin, boleh diganti dengan butter, jadi sesuai selera. Selanjutnya siapkan 75 gram gula halus. Ini saya dapat dari gula pasir yang di blender hingga halus. Oke teman-teman, kedua bahannya ini kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman bisa mengaduknya menggunakan sendok garpu ya. Jadi kita ngaduknya sebentar aja, kurang lebih 1 menit hingga adonannya tercampur rata dan lembut. Kelihatan setelah 1 menit kita aduk-aduk, adonannya ini lembut, halus seperti ini, tercampur rata. Oke, udah cukup. Selanjutnya kita siapkan 2 butir kuning telur, masukkan ke dalam adonan. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga kuning telurnya benar-benar tercampur rata. Untuk aduk kuning telurnya juga sebentar ya teman-teman, kita ngaduknya. Setelah tercampur seperti ini, masukkan 27 gram atau 1 bungkus susu bubuk. Di sini saya gunakan merek Denko. Masukkan 50 gram tepung maizena. Kemudian lanjut kita aduk lagi hingga semua bahannya tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 300 gram atau 30 sendok makan tepung terigu pro rendah. Untuk mereknya saya pakai kunci biru. Untuk tepung terigunya kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Jadi di tahap ini teman-teman, untuk tepung terigunya jangan dimasukkan semua ya. Sebaiknya bertahap seperti ini biar kita mudah untuk mengaduknya. Dan kalaupun dimasukkan semua, takutnya nanti adonannya menjadi keras. Nah, tips selanjutnya, adonan ini jangan diaduk menggunakan tangan, karena kalau kita pegang langsung, adonan akan sedikit mengeras ya. Jadi diaduk aja menggunakan spatula seperti ini. Setelah semua tepung terigunya kita masukkan, adonan udah tercampur rata. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya langsung aja adonannya kita bentuk atau kita pulung bulat-bulat. Di sini saya gunakan sendok takar yang 5 mili. Kemudian langsung aja kita ambil adonan,
Jadi kita bentuk nastarnya biar hasilnya sama, kita gunakan sendok takar. Lalu kita pipihkan. Setelah adonan dipipihkan, langsung aja kita masukkan selai kurmanya, kemudian kita tutup adonan, kita tutup benar-benar rapat ya teman-teman, biar selai kurmanya nggak keluar. Kemudian kita pulung atau kita bulatkan hingga mulus. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai ya. Nah, hasilnya seperti ini, mulus banget. Lanjut kita ambil lagi adonan, 1 sendok takar seperti ini. Kemudian kita pipihkan. Masukkan selai kurmanya, kemudian kita tutup adonan, lalu kita bulatkan lagi. Untuk videonya teman-teman saya contohkan 2 aja ya, saya rasa kalau teman-teman lihat hasil videonya ini pasti bisa. Nah, ini hasilnya teman-teman, cantik dan mulus ya. Kemudian kita tata di loyang. Untuk loyangnya ini tidak saya oles dengan apapun karena loyang yang saya pakai ini tidak lengket. Untuk satu resep kue ini teman-teman menghasilkan 2 loyang yang sebesar ini ya. Nah, ini kita taruh semua yang sudah kita pulung atau kita bulatkan. Oke, udah siap. Selanjutnya kita panggang ya. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Untuk panggangan yang pertama ini kita panggang di bagian rak tengah. Untuk suhu ovenku saya gunakan 130 derajat. Api atas bawah ini kita panggang selama 20 menit. Setelah 20 menit, nastarnya ini udah setengah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dulu dari oven. Kemudian kita biarkan dulu nastarnya di suhu ruang atau kita angin-anginkan dulu hingga dingin. Selanjutnya kita bikin olesan. Di sini saya udah siapkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita masukkan 2 sendok teh minyak goreng, untuk mereknya bebas aja ya. Masukkan 1 sendok teh susu kental manis putih. Masukkan sedikit warna kuning tua. Ini nanti biar hasilnya cantik, warnanya tidak pucat. Kemudian kita aduk-aduk ya. Di sini kita kocok lepas aja hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, oke, untuk olesannya udah siap digunakan. Sekarang kita beralih ke nastar yang udah dingin. Nah, ini langsung aja kita oles. Kita oles yang pertama hingga rata ya teman-teman. Di tahap ini penting banget, gunakan kuas yang bulunya halus supaya olesan nastar itu cantik, tidak melebar. Oh ya teman-teman, sambil menonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, gimana mudah kan bikin kue nastar selai kurma yang satu ini? Resepnya beneran anti gagal dan cocok ya buat teman-teman sajikan di hari raya nanti. Kalau teman-teman punya stok kurma di rumah banyak, yuk kita bikin kue kering yang satu ini, dijamin deh bikin lagi. Setelah olesan nastar yang pertama udah semua, nah ini kita biarkan dulu sekitar 2 menit di suhu ruang hingga permukaannya sedikit kering. Setelah 2 menit lanjut kita oles lagi nastar olesan yang kedua. Nah, tujuan seperti ini teman-teman, kita oles 2 kali biar nastarnya itu kinclong, nggak retak dan hasilnya mulus ya. Nah, sekedar cerita aja teman-teman, resep nastar selai kurma yang satu ini favorit banget buat di rumahku karena seriusan bikinnya super gampang banget ya, anti gagal dan rasanya dijamin super enak. Yuk teman-teman cobain di rumah. Untuk olesan kedua nastarnya juga udah siap ya teman-teman, kelihatan hasilnya lebih kinclong ya. Kemudian lanjut kita panggang kembali. Sebelum digunakan, oven sudah kita panaskan selama 10 menit. Untuk panggang selanjutnya atau yang terakhir ini kita panggang di bagian rak bawah. Untuk suhunya kita gunakan 130 derajat. Api bawah saja, kita panggang selama 15 menit. Setelah 15 menit kue nastarnya udah matang. Seriusan teman-teman, saat saya buka ovennya ini wanginya enak banget. Nah, ini hasilnya, kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Nah, setelah ini lanjut kita panggang sisa adonannya hingga selesai ya. Setelah nastar kurmanya dingin,
Selanjutnya teman-teman simpan ke toples biar tetap renyah dan awet tahan lama ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Hasilnya beneran cantik banget, mulus, kinclong. Beneran ya, resepnya anti gagal dan matangnya benar-benar merata. Untuk tekstur nastarnya ini, bagian luar kulitnya itu renyah dan dalamnya lembut ya. Nastarnya ini rapuh, kelihatan. Hasil selai kurmanya ini beneran cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget ya, manisnya pas, perpaduan rasa kurma dan nastarnya ini enak banget. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.